Halo, nama saya Valentina dari 12 AKL 2. Ingin menceritakan kembali novel Jejak Langkah karya Pramudia Anantathur. Jadi novel ini mengisahkan tentang awal munculnya gerakan sosial modern di Hindia. Jejak Langkah merupakan novel ketiga dari tetralogi Buruh yang diterbitkan pada tahun 1985 dan sudah dicetak sebanyak 9 kali dan diterbitkan oleh Lentera di Pantara. Novel ini sudah beberapa kali diterbitkan oleh berbagai versi, misalnya edisi Amsterdam dengan judul Voortsporen pada tahun 1989 dan sampai 1991. Ada pula edisi Jerman dengan judul Spoor der Strijd pada tahun 2002 dan lain sebagainya. Tetralogi ini mengambil latar belakang gerakan nasional pada era kolonial. Jejak Langkah menceritakan gerakan perlawanan yang dilakukan pribumi. Kisah Minke dalam Jejak Langkah dilatar belakangi tempat di Betawi, tempat ia melahirkan dan menjalankan Medan Priayi, media pertama di Hindia. Dalam cerita ini, Minke memiliki peranan penting dalam perkembangan media dan organisasi yang ia rintis. Jejak Langkah mengisahkan benih-benih awal pergerakan nasional Indonesia melalui Minke. Pembaca diperlihatkan proses lahir dan berkembangnya organisasi generasi pertama pergerakan kaum pribumi di Hindia. Minke mengawali kisahnya dengan pengalaman-pengalaman selama belajar di Stovia. Ia mendapatkan kawan-kawan baru, kehidupannya terjamin, ia tidur di asrama dan mendapatkan uang saku setiap minggunya dari sekolah. Namun, pendidikan dokter yang ia jalankan tidak sesuai dengan harapannya. Sekolahnya memiliki peraturan yang sangat ketat sehingga mengekang kebebasannya. Selain itu, sekolahnya juga diwajibkan berpakaian sesuai dengan adat tempat ia berasal, yakni adat tradisional Jawa berbanding terbalik dengan kehidupannya di Eropa, yang biasanya mengenakan pakaian ala Eropa dan memiliki kebebasan. Saat berstatus siswa di Stovia, ia bertemu dengan gadis Tionghoa bernama Aung San Mei. Singkat cerita, mereka menjalin hubungan yang sangat dekat hingga kemudian akhirnya mereka menikah. Namun, pada akhirnya Minke ditinggal mati oleh istrinya karena penyakit yang dideritanya. Pasca pernikahan mereka, pemikiran Minke menjadi semakin tajam dan kritis kepada orang Belanda. Ia terinspirasi dari beberapa hal: gerakan angkatan muda di Tiongkok, perlawanan rakyat Filipina terhadap penjajah Spanyol, dan kemajuan pesat bangsa Jepang dalam menduduki belahan bumi utara. Saat itu ia terpacu untuk melakukan hal yang sama untuk pertama kalinya di Hindia. Minke mendapatkan pencerahan saat ia kuliah umum. Dr. Wahidin Sudirohusodo memberikan penekanan kepada murid-muridnya untuk berorganisasi. Dengan berorganisasi, maka golongan pribumi akan bangkit, memiliki kesadaran bangsa dan bangun dari tidurnya. Dari kuliah umum tersebut, Minke segera bergerak untuk membentuk organisasi. Alhasil terbentuklah sebuah organisasi Syarikat Priayi. Bersamaan dengan itu, terbitlah koran mingguan Medan Priayi yang menjadi tempat untuk menyalurkan pendapat, keluh kesah, sumber informasi, edukasi, hukum, dan pengaduan hukum kaum pribumi.
Saat berselang, Minke mendapatkan tawaran dari kawannya Raden Tomo untuk bergabung dalam organisasi, yakni Budiotomo. Tanpa ragu akhirnya Minke ikut bergabung dalam organisasi tersebut. Tetapi kemudian ia memilih untuk keluar dari organisasi tersebut karena prinsip yang berbeda. Minke tetap berusaha memperjuangkan kaum pribumi melalui medan priayi. Hingga suatu ketika ia menyadari bahwa perdagangan merupakan orang-orang yang berpengaruh bagi kemajuan bangsa. Dari pemikiran tersebut, kemudian Minke membentuk sebuah organisasi yang bernama Syarikat Dagang Islamiyah atau sering disebut SDI. Syarikat Dagang Islamiyah ini kemudian berkembang dan menjadi organisasi besar di kawasan Asia Tenggara. SDI memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam lingkup Hindia. Kemajuan perkembangan organisasi ini berdampak pula bagi kaum pribumi untuk melakukan pergerakan perlawanan kepada kolonial Belanda. Oleh karena itu, Minke semakin memiliki keyakinan yang penuh untuk mewujudkan impian dan harapannya, yakni menggerakkan kaum pribumi untuk melawan kolonial Belanda. Namun sayangnya kandas karena pemikiran blunder rekan-rekannya di medan perang priayi. Jurnalisme dan media dalam novel Jejak Langkah. Novel ketiga, Tetralogi Pramudia Anantatur dengan judul Jejak Langkah ini mengisahkan tentang perjalanan seorang pribumi yang bergelar Raden Mas. Dirinya sering dipanggil Minke. Minke disekolahkan oleh pemerintah Jenderal Hindia Belanda, gubernur, untuk melanjutkan sekolahnya di kedokteran Batavia. Perjalanan Minke ke Batavia dengan menggunakan kereta uap. Di dalam kereta, ia duduk di kereta kelas 1. Ia hanya menemui orang-orang Eropa, tidak ada orang-orang pribumi. Baginya Batavia adalah daerah modern yang merupakan ibu kota Hindia. Dibangun oleh Jenderal Jan Pieterszoon, kota ini sungguh amat modern, di mana sudah ada sepeda-sepeda Delman, gerobak, sado, bendi, landau, Victoria, Dokar, yang semua merupakan persembahan peradaban